Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Isnatin Rosidatus Solihah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya ditemani oleh Pak Budi. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN 1 Sidoarjo. Bagaimana Pak Budi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Oh iya, terima kasih atas waktunya ya Pak Budi telah meluangkan untuk saya. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Budi, karena nanti saya akan mengamati jalannya pembelajarannya Pak Budi dan nanti sebelum Pak Budi melaksanakan supervisi kelas. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan bahwa adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak Budi. Kemudian kami juga akan mengetahui bagaimana kesiapan Pak Budi, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran nanti Pak Budi lebih siap dan supaya lebih percaya diri sehingga ketika dalam melaksanakan pembelajaran bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak Budi ya? Iya. Oke, baiklah. Di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan Pak Budi yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Untuk yang pertama, kira-kira yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan tujuan pembelajaran Pak Budi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Budi sampaikan dalam observasi pembelajaran nanti Pak? Iya Bu. Berdasarkan rancangan modul ajar saya, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, bahwa tumbuhan juga memiliki keanekaragaman bentuk akar, batang, daun yang berbeda-beda. Serta yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oh gitu-gitu. Iya. Oke. Baiklah, jadi Pak Budi nanti ada dua tujuan pembelajaran ya yang akan disampaikan dalam observasi kelas nanti. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini Pak Budi, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Pak Budi nanti dalam pembelajaran IPAS ya kalau nggak salah yang akan dilaksanakan ya. Kira-kira area pengembangannya seperti apa nanti Pak Budi? Baik. Untuk area pengembangannya nanti saya akan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, area pengetahuan di mana peserta didik mengamati bentuk akar, batang, daun bisa berbeda-beda dan juga mengidentifikasi fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga serta buahnya. Oh, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, area keterampilan di mana peserta didik melakukan pengamatan secara berkelompok. Kemudian hasil pengamatan nantinya akan dipresentasikan, didiskusikan bersama-sama. Oh, seperti itu. Jadi bisa saya tangkap bahwa nanti area pengembangan yang akan dicapai Pak Budi dalam pembelajaran nanti ada dua ya Pak Budi. Yang pertama area pengembangan pengetahuan nanti dengan anak-anak mengamati, kemudian yang kedua dengan area keterampilan dengan melakukan presentasi dan diskusi kelompok. Kira-kira seperti itu ya Pak Budi. Baik, sangat menginspirasi. Untuk kemudian saya ingin mendengarkan ini dari Pak Budi terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin Pak Budi terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya itu seperti apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa, serta metode yang digunakan nanti Pak Budi. Kira-kira bisa diceritakan Pak? Iya Bu. Baik, untuk strategi yang akan saya terapkan di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan gaya belajar anak serta kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Dan kemudian saya akan membagi siswa dalam kelompok sesuai dengan kesiapan belajar dan sesuai keaktifan belajar siswa. Juga untuk model saya menggunakan model discovery learning di mana model pembelajaran tersebut melibatkan siswa untuk mengamati bagian tumbuhan sehingga menemukan pada suatu kesimpulan. Dan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan
penugasan. Oh, tanya jawab dan penugasan. Baiklah, begitu ya. Jadi rancangan pembelajaran nanti di kelas Pak Budi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dengan melihat minat, bakat serta gaya belajar anak-anak, kemudian juga diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional. Dan tadi juga saya sudah mendengarkan bahwa metode yang dipakai diskusi, tanya jawab serta penugasan, dan modelnya pakai discovery learning ya Pak Budi ya. Oh baik, jadi saya kira kalau discovery learning mata pelajaran IPAS itu sangat tepat sekali, anak langsung belajar langsung ya Pak Budi ya. Pasti nanti pembelajarannya akan seru dan anak-anak pasti akan termotivasi untuk semangat belajarnya karena dengan melakukan discovery ya. Baiklah Pak Budi, untuk pertanyaan yang terakhir, kemudian dalam pembelajaran di kelas nanti kira-kira media pembelajaran yang akan digunakan Pak Budi nanti seperti apa Pak Budi? Untuk media pembelajaran dengan menggunakan video dan juga buku teks. Oh, jadi media yang dipakai Pak Budi nanti ada video pembelajaran seperti itu nggak? Kira-kira video pembelajarannya itu yang menampilkan apa itu? Bagian-bagian tubuh atau gimana Pak? Bagian tumbuhan. Oh, bagian tumbuhan. Ya meliputi tadi ya, akar, batang, daun seperti itu. Apa di video itu nanti dijelaskan secara rinci Pak? Iya, ada. Iya. Oh, seperti itu, nggih. Pasti nanti anak-anak akan tertarik ya. Kemudian ini yang mau saya tanyakan Pak Budi, kira-kira pelaksanaan pembelajarannya nanti pada hari apa, kemudian pada jam berapa Pak Budi? Ya. Pembelajaran nanti akan saya laksanakan hari Kamis ini? Kamis. Oh, Kamis, nggih. Pada jam pertama. Oh, nggih, hari Kamis pada jam pertama. Baiklah, nanti saya pada hari Kamis jam pertama saya nanti akan datang ke kelasnya Pak Budi untuk melaksanakan supervisi kelas ya Pak ya. Dan saya nanti akan melihat serta mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas ketika Pak Budi melaksanakan pembelajaran ya Pak Budi ya. Untuk selanjutnya nanti Pak Budi tindak lanjutnya saya akan menginformasikan lagi setelah acara pra-observasi ini, kemudian besok Kamis kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Nah setelah itu nanti kita juga ada pasca observasi Pak Budi, nanti minta waktunya karena nanti ada pengajar praktek yang akan mendampingi kita. Kira-kira seperti itu ya Pak Budi ya. Kemudian yang terakhir Pak Budi yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, sebelum kita akhiri percakapan kali ini, apa yang kita dapatkan ini Pak Budi dari kegiatan kali ini Pak? Dari kegiatan kali ini saya mendapatkan gambaran pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya terkait dengan strategi dan juga media pembelajaran yang saya gunakan. Saya akan menyiapkan mulai dari sekarang. Oh, seperti itu ya. Berarti yang kita dapatkan dari percakapan pra-observasi ini, Pak Budi akan menyiapkan strategi pembelajaran, metode dan juga akan menyiapkannya modelnya mulai dari saat ini ya Pak Budi ya. Baiklah Pak Budi, saya mengucapkan terima kasih atas banyak waktunya yang telah diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan saya pada sesi pra-observasi kali ini, dan sampai bertemu lagi Pak Budi pada kegiatan observasi pada hari Kamis nanti ya Pak Budi ya. Ya demikianlah percakapan observasi pra-observasi kali ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas pada besok Kamis dan pasca observasi bersama Bapak pengajar praktek. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita mulai berdoa. Dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar IPAS. Ya, yaitu kita akan belajar tentang bagian tergabungan dan
fungsinya. Nah, tentunya kalian sudah banyak tahu dan sudah banyak melihat macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, misalnya ada pohon pisang, ada bunga, dan kalau sekitar kalian ini paling banyak ada buah-buahan. Seperti buah apa? Buah mangga, buah apa lagi? Buah durian, terus ada buah jeruk dan lain-lain. Tentunya masih banyak lagi. Nah, kira-kira dari sekian banyak buah yang ada di sekitar kalian itu buah apa yang kalian suka? Ada yang suka buah mangga, kemudian ada yang suka buah durian. Nah, kira-kira buah itu dia munculnya dari mana ya? Apakah buah itu dia langsung muncul dari tanah berupa buah atau dari biji? Nah, ini biasanya buah-buah itu dia awalnya dari biji, kemudian tumbuh menjadi tunas kecil, kemudian tumbuh menjadi batang yang lebih besar, kemudian menjadi pohon, terus muncul. Sebelum buah ada apa yang biasanya? Ada bunga, kemudian baru akan muncul buah. Nah, di situ ada bagian-bagian yang menjadi dari buah. Di sini Pak Budi punya satu tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Adik-adik, coba memperhatikan Kita ada belajar tentang pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki anggota tubuhnya memiliki serat masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar sabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar sabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat kimia daun, yaitu klorofil dengan berkuat energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan?
Pak Dimas. Ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi, Bu Titin? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kehadirannya Bu Titin, Pak Budi pada kegiatan kita hari ini, di mana kegiatan kita hari ini yaitu terkait dengan pendampingan individu 5, di mana di pendampingan individu 5 ada tahapan percakapan pasca observasi, ya, Bu Titin. Iya. Terus terkhusus untuk Pak Budi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah membantu Bu Titin dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata di modul 2.3 terkait dengan observasi pembelajaran. Iya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, di mana atas izinnya kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Dan adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini, Pak Budi, di mana nantinya dengan percakapan pasca observasi ini diharapkan bisa sebagai bahan evaluasi kita, di mana tujuan yang utamanya yaitu tetap pada peningkatan kualitas pembelajaran kita terhadap anak-anak didik kita, dengan harapan semoga pembelajaran yang kita selenggarakan bisa betul-betul memberi dampak positif yang bermanfaat bagi masa depan anak didik kita. Baik, untuk selanjutnya sudah saya sampaikan di awal terkait dengan tujuan percakapan hari ini, dan akan dilanjutkan percakapan oleh Bu Titin, ya Pak Budi. Monggo Bu Titin. Terima kasih Pak Dimas atas waktunya. Di sini baik saya akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap Pak Budi selaku tadi yang sudah melaksanakan observasi pembelajaran, ya Pak Budi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Budi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Budi lakukan, dengan tujuan apa untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Budi laksanakan di kelas. Silakan Pak Budi. Ya, karena belum terbiasa, awalnya saya merasa canggung, namun lama-lama saya bisa melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran dengan baik. Oh iya, kan karena memang ini ya Pak Budi, awal kita melaksanakan sebuah observasi, jadi pasti ada rasa gimana gitu, kurang pede atau canggung. Nanti kalau sudah terbiasa akan mahir Pak Budi. Amin. Baiklah, kemudian bisa diceritakan Pak Budi area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah serta tahapannya yang sudah dilaksanakan itu seperti apa Pak Budi? Untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan dengan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Dan kemudian untuk area pengetahuan, peserta didik mengamati bentuk akar, batang, daun yang bisa berbeda-beda dan tetap memiliki fungsinya yang sama. Di kelas 3, peserta didik sudah belajar mengenai keanekaragaman hewan dan pengelompokannya, serta hal yang sama juga bisa dilakukan pada tumbuhan. Dan kemudian untuk area keterampilan, peserta didik melakukan pengamatan dengan teman dalam kelompoknya dengan hasil teman sekelompoknya. Oh gitu. Jadi untuk area pengetahuannya Pak Budi melaksanakan pembelajaran terkait dengan fungsi dan bentuk-bentuk tumbuhan ya. Oh ya. Untuk keterampilannya Pak Budi juga melaksanakan itu seperti discovery learning ya. Setelah saya tadi mengamati pembelajaran Pak Budi melaksanakan pembelajaran discovery learning dengan anak-anak mengamati bagian-bagian tumbuhan secara langsung ya. Bagus sekali, bagi saya itu sudah pembelajaran yang kontekstual Pak Budi. Tetap dipertahankan Pak Budi. Baiklah, untuk area pengembangannya, area pengetahuan dan keterampilan sudah dilaksanakan oleh Pak Budi. Nah, menurut Pak Budi sejauh mana area pengembangan yang dilakukan? Apakah area pengembangan baik pengetahuan maupun keterampilan itu sudah berhasil dilaksanakan di kelas dengan optimal atau belum? Itu bagaimana menurut Pak Budi? Menurut saya berjalan dengan baik meskipun masih ada sedikit kekurangan. Oh gitu, berarti di kelasnya Pak Budi itu sudah berjalan ya. Namun ada sedikit kekurangan. Kira-kira kekurangannya atau mungkin kendala yang dihadapi Pak Budi dalam pelaksanaan pembelajaran itu bagaimana? Bisa diceritakan Pak Budi? Ya, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam ikut terlibat dalam proses pembelajaran dan diskusi kelompok. Oh gitu. Ya.
sekilas saya tadi juga mengamati memang untuk keaktifan anak itu masih belum maksimal terlihat ya Pak Budi. Apalagi dalam diskusi kelompok itu ada sebagian anak itu yang memang hanya pasif, hanya melihat temannya saja yang mengerjakan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Budi apa ya yang menyebabkan itu kok bisa belum terlibat, kemudian anak-anak kurang aktif? Kira-kira apa Pak Budi? Mungkin salah satu penyebabnya minat dan motivasi belajar yang rendah, dan itu juga, namun setelah ini saya akan melayani kebutuhan anak berdasarkan minat anak. Oh gitu, baiklah. Berarti memang kendala yang dihadapi itu memang anak itu minat belajarnya rendah, seperti itu. Baiklah, rencana ke depan Pak Budi akan, tadi sudah saya dijawab Pak Budi bahwa rencananya Pak Budi akan melayani kebutuhan peserta didik itu dengan mengidentifikasi gaya belajar dan juga minat belajarnya anak-anak ya Pak Budi ya. Kemudian kalau saya boleh tanya, kalau boleh saya tahu kira-kira rencananya dalam waktu dekat apa dalam kira-kira sebulan ini atau 2 minggu ke depan Pak Budi rencananya panjenengan? Secepatnya. Oh, secepatnya akan dilaksanakan itu ya Pak Budi. Secepatnya. Baiklah, nanti saya akan menunggu cerita-cerita dari panjenengan setelah panjenengan Pak Budi melaksanakan pembelajaran dengan melayani gaya belajar anak, minatnya anak itu dilayani supaya anak lebih aktif dan terlibat, itu nanti saya menunggu cerita dari panjenengan selanjutnya ya Pak Budi ya. Siap ya Pak Budi? Siap. Oh iya, terima kasih. Kemudian terakhir dari saya, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Budi terkait dengan proses pembelajaran di kelas itu bisa terrealisasi dengan baik dan memberikan pembelajaran yang bermakna dan juga lebih baik dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kira-kira seperti itu ya Pak Budi ya? Iya. Kemudian baiklah, untuk yang terakhir saya juga minta saran serta tanggapan dan juga feedback dari Bapak PP, dari Pak Dimas. Bagaimana Pak Dimas dari hasil percakapan ini? Saya minta penguatannya dari panjenengan Pak Dimas. Terima kasih sudah berjalan lancar tadi Pak Budi, Bu Titin, percakapannya sudah sangat percakapan yang membangun ya. Dalam arti yang dilaksanakan Bu Titin adalah salah satu kegiatan coaching, di mana coaching tersebut yaitu menguatkan potensi diri dari Pak Budi sendiri ya. Di mana nanti harapannya Pak Budi bisa melanjutkan lagi rencana-rencana membuat modul ajar atau rencana-rencana pembelajaran yang lebih bisa berdampak atau berpihak kepada anak didik. Dimana terkait dengan coaching yang sudah dilaksanakan Bu Titin sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan coaching yaitu TETA. Baik. Ada tahapan TETA yang sudah Bu Titin laksanakan, sudah dimulai dari menyampaikan tujuannya dulu, mengidentifikasi, juga ada tadi rencana aksinya, kemudian tanggung jawab dari nanti tidak lanjut dari Pak Budi bagaimana. Baik, saya kira tentang dari saya sekian, saya berharap semoga pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya betul-betul mengimplementasikan pembelajaran yang bisa berpihak pada anak. Pak Budi, semangat selalu untuk Pak Budi dan semangat selalu untuk Bu Titin. Baik, sebelum saya tutup percakapan pasca observasi ini, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Budi dan Ibu Titin, ada yang perlu disampaikan? Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dimas atas selama ini, dan saya akan tetap terus minta bantuan panjenengan. Saya tetap minta kolaborasi dengan panjenengan supaya nanti dalam pendidikan guru penggerak ini saya bisa melaksanakan semua tugas dengan baik dan akhirnya bisa selesai dengan hasil yang memuaskan. Itu saja harapan saya Pak Dimas. Terima kasih kembali. Memang di dalam program ini kita dituntut untuk selalu berkolaborasi nih, berkolaborasi antara rekan Jawa seperti dengan Pak Budi, juga nanti kita berkolaborasi PP, CGP dan semua komponen yang ada di lembaga sekolah. Baik, untuk percakapan pasca observasi hari ini bisa saya akhiri ya. Saya tutup percakapan observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.